Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ivan Febriansyah, mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI dengan NPM 2017 43500-227. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan dosen riset operasional. Langsung aja kita masuk ke PowerPoint-nya. Ya. Di situ ada soal luminous lamps menghasilkan 3 jenis lampu A, B, dan C. Lampu ini diproses pada 3 mesin X, Y, dan Z. Teknologi lengkap dan batasan input diberikan dalam tabel berikut. Nah, itu kita bisa lihat tabelnya. Di situ ada produknya A, B, C, available time-nya juga ada, terus mesin X, Y, Z, profit per unit. Kalian bisa lihat sendiri angka-angkanya di situ. Dan pertanyaannya, cari tahu bauran produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan. Lanjut, kita masuk ke step kedua. Di situ ada maximize Z sama dengan 12x1 plus 3x2 plus x3. Terus itu fungsi kendala. Jadi kendala itu 10x1 ditambah 2x2 ditambah x3 kurang dari 100. Kemudian kendala kedua itu 7x1 plus 3x2 plus 2x3 kurang dari 77, dan fungsi kendala 3 yaitu 2x1 plus 4x2 ditambah x3 kurang dari 80. Nah, maximize Z dan fungsi kendala ini kita dapat dari soal Word yang sudah saya translate. Nah, ini dapat dari sini. Masalah keputusan dapat dirumuskan sebagai maximize Z sama dengan 12x seperti yang ada di PPT. Terus ini kendalanya kita sebut ke fungsi kendala. Sini juga ada tadi 10x1 ditambah 2x2 tambah x3 kurang dari 100 dan seterusnya. Nah, balik ke PowerPoint. Nah, di step 1 ini kita mengubah fungsi tujuan max Z dan fungsi kendala. Nah, mengubah fungsi tujuan max Z itu caranya begini. Z sama dengan 12x1 plus 3x2 ditambah x3. Nah, ini sama seperti max Z yang ada di atas ini. Nah, kita ubah dia menjadi Z minus 12x1 minus 3x2 minus x3. Kenapa jadi minus? Karena di sini kita Z sama dengannya kita ubah. Lanjut, nah, mengubah fungsi kendala. Fungsi kendala ya kita ubah tuh. Kendala pertama 10x1 ditambah 2x2 ditambah x3 kurang dari 100, dia berubah menjadi 10x1 plus 2x2 ditambah x3 plus x4 sama dengan 100. Lanjut, 7x1 plus 3x2 ditambah 2x3 kurang dari ini kurang 177. Dia berubah menjadi 7x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3 tambah x5 sama dengan 77. 2x1 plus 4x2 ditambah x3 kurang dari 80 berubah menjadi 2x1 ditambah 4x2 tambah x3 ditambah x6 sama dengan 80. Nah, sini saya beri keterangan kenapa ada x4, x5, dan 6. Karena mereka ini nih, x4, x5, x6 itu adalah variabel slug. Nah, yang kita ubah itu adalah tanda perbedaan ini kita ubah menjadi sama dengan. Nih, kita ubah menjadi sama dengan. Nah, kan? Jadi saat kita mengubah fungsi kendala itu kita masukkan variabel slug-nya. Kemudian tanda kurang dari sama dengan ini kita ubah menjadi sama dengan. Nah, di step 2 menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel dan mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, kita susun yang pertama, kita buka tabelnya, ada var dasar, kemudian barisnya itu Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan NK. Kolomnya itu ada Z, X4, X5, X6, sesuai dengan yang variabel slug. Nah, kita masukin sini Z1, kita lihat nih. Nah, di sini kita samakan, di sini kan Z cuma ada 1. Masukin jadi 1, karena di fungsi kendala yang tidak ada Z, maka kita masukkan saja Z dengan 0.
Kemudian X1 itu yang ada di Max Z itu 12 minus 12X karena tadi kita ubah. Di X1 ada 10, terus 7 dan 2. Di X2 ada minus 3, 2, 3, dan 4. Dan X3 itu minus 1, 1, 2, dan 1. X4 0, 1, 0, 0, X5 nya 0, 0, 1, 0, X6 nya 0, 0, 1. Nah, NK ini nilai kanan, kita lihat sini, karena di Z nya ini tidak ada, maka kita masukkan saja 0. Di baris X4 itu nilai kanannya itu 100. Terus di baris X5 itu dia nilai kanan 77 dan X6 80. Lanjut masuk video berikutnya, yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat nih tabel yang tadi sudah kita masukkan sebelumnya. Itu bisa kalian mundurin videonya kalau lupa dengan isi tabelnya. Nah, cara menentukan kolom itu kita lihat dari minusnya. Minus terbesarnya itu kan ada minus 12. Nih dia. Saya tandai. Nah, nih dia minus terbesarnya ada di X1. Kolom X1 yaitu minus 12. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mencari baris kunci. Cara memilih baris kunci itu, baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, untuk mencari indeks, kita caranya itu nilai kanan atau kita sebut NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, kolom kuncinya itu yang ada di X1 ini. Nih, X1 ini. Kita sebut dia sebagai kolom kunci. Nah, ini tabelnya. Kita lihat nih kan, nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. 0 dibagi minus 12, hasilnya kosong. Jadi di indeks ini kita usah ditulis, gitu saja ya. Maaf nih jadi seperti kotak. Kemudian NK-nya pada X4 itu 100 dibagi 10 sesuai dengan kolom kuncinya. Hasilnya yaitu 10 di indeks. Kemudian X5 NK-nya 77, kita bagi dengan 7, hasilnya yaitu 11, masukkan di indeks. Kemudian 80 dibagi 2, hasilnya yaitu 40. Nah, 10 ini kita artikan sebagai kolom kunci. Ya, sudah saya tandai. Nah, terus minus 12 ini adalah koefisien angka kolom kunci. Step 3 itu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, rumus untuk mencari baris baru kunci yaitu baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, kita lihat lagi tabelnya. Nah, diketahui kan angka kuncinya tadi 10 kan? Angka kunci itu yang ini. Ya kan? Kalau Anda kurang mengerti bisa dimundurin videonya. Tadi sudah saya tandai ke angka kunci itu yang mana. Nah, diketahui angka kuncinya itu sama dengan 10. Nah, pada baris baru ini untuk X4, kita cari baris baru kuncinya dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Ini, baris kunci ini yang ada di X4 sampai ke sebelah kanan, ke sebelah NK sini, itu adalah baris kunci. Caranya itu tadi kita masukin 0 dibagi 10. Kita lihat sini 0 dibagi dengan 10. Angka kuncinya 10 kan? Hasilnya itu sama dengan 0. Kemudian 10 dibagi 10. Hasilnya sama dengan 1. Terus 2 dibagi 10 hasilnya 1/5. Itu sudah saya sederhanakan. Di X3
1 dibagi 10, hasilnya itu 1 per 10. X4 juga sama, dibagi 10, hasilnya 1 per 10. Di X5 itu 0 dibagi 10 sama dengan 0. X6, 0 dibagi 10, hasilnya 0. Kemudian NK-nya 100 dibagi 10, hasilnya 10. Kita masukkan. Nah, angka tersebut kita bisa masukkan ke tabel berikut. Nah, kita lihat nih hasil tabel berikutnya seperti ini. Kita cocokin, nah ya kan. 0 dibagi 10 tadi kan cuma 0. Kan, betul. Terus 10 dibagi 10 hasilnya 1. Dan nih 1, kemudian masukkan 1 per 5 di X2. Masukkan 1 per 10 di X3. X4 juga 1 per 10. X5-nya 0, X6-nya 0, dan NK-nya itu 10. Nah, ini X4 itu kita jadikan nilai baris baru kunci. Nanti nilai baris baru kunci ini akan terpakai rumusnya. Nah, di step 4 yaitu mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, untuk mencari baris baru, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, kalian bisa lihat tabel sebelumnya untuk menggunakan rumus ini. Kan baris Z itu ada X1, X2 sampai NK. Nah, di baris lamanya itu pada baris Z itu ya adalah minus 12, kemudian minus 3, minus 1, 0, 0, 0, dan NK-nya 0. Nilai baru baris kunci kita gunakan pada tabel yang sebelumnya ada di step ketiga tadi. Nah, nilai baris baru kunci itu ya 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, dan 10. Kenapa di sini ada minus 12? Karena pada baris kunci pada baris Z, kolom kuncinya menunjukkan angkanya itu minus 12. Nah, kita hitung saja. Hasilnya seperti ini. 0, 3 per 5, 1 per 5, 6 per 5, 0, 0, dan minus 120. Cara menghitungnya, minus 12 dikali dengan 1. Hasilnya minus 12 juga, kemudian baru dikurangi. Caranya minus 12 dikurang minus 12, hasil dari yang kali tadi, hasilnya jadi 0. Begitu juga dengan seterusnya, kita kali terlebih dahulu, baru kita kurangi. Nah, langsung masuk ke baris X5. Cara mencarinya juga kurang lebih sama. Baris lama di X5 yaitu 7, 3, 2, 0, 1, 0, dan 77. Nilai baris baru kunci masih sama, yaitu 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, dan 10. Karena koefisiennya 7 pada baris F5, pada kolom kuncinya 7, maka di sini angkanya yaitu 7. Langsung aja kita hitung, sama seperti sebelumnya, kita kali terlebih dahulu, kemudian dikurang. Hasilnya kita dapat 7 dikali 1 adalah 7, 7 dikurang 7 hasilnya 0. Begitu juga dengan seterusnya, 7 dikali 1 per 5, kemudian 3 dikurang hasil tersebut. X3, X4, X5, dan X6 sampai NK itu mengikuti. Baris X6 juga sama. Masukkan X1, X2-nya. Baris lama di X6 itu ada 2, 4, 1, 0, 0, 1, dan nilai kanannya itu 80. Kita masih menggunakan nilai baris baru kunci yang sama, yaitu 1, 1 per 5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0, dan 10. 2 di sini adalah koefisien kunci pada kolom kuncinya. Pada baris kuncinya, maaf. Nah, perhitungannya juga kurang lebih sama. 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikurang 2, 0, 2 dikali 1 per 5, 4 dikurang hasil tersebut menjadi 18 per 5, dan seterusnya.
Di step 5, kita akan memasukkan nilai ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, tabel ini kita dapat dari perhitungan pada step keempat tadi yang mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai kolom kunci harus 0. Kita lihat lagi nih, karena di baris kuncinya belum ada yang hasilnya plus, jadi kita harus mencari lagi. Nah, untuk mencari lagi kita masuk step 6, melanjutkan perbaikan pada step 2 sampai 5 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Nah, kita cari lagi. 6A itu memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, kita lihat lagi, pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar itu ada di sini, ada di X2 sebelah sini. Kita lihat, yaitu minus 3/5. Nah, di sini kita sudah memilih kolom kuncinya. Lanjut, 6B, yaitu memilih baris kunci. Sama seperti tadi, baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Cara mencari indeks yaitu nilai kanan NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, nilai kolom kuncinya kita lihat di sini. Nilai kanan, maksud saya nilai kanan itu minus 120. Kita bagi dengan nilai kolom kunci. Kolom kunci ini yang sudah saya abu-abukan di sini. Ini sudah saya abu-abukan. Ini adalah nilai kolom kunci. Minus 120 dibagi dengan minus 3/5. Nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Kita masukkan hasilnya ke indeks yaitu 200. 10 dibagi 1/5. Masukkan hasilnya ke indeks, hasilnya menjadi 50. 7 dibagi 8/5, hasilnya 35/8. 60 dibagi 18/5, hasilnya 50/3. Nah, 8/5 ini adalah angka kunci karena indeksnya merupakan paling terkecil. Minus 3/5 pada kolom kunci X2 ini adalah merupakan koefisien angka kolom kunci. Jadi pada baris X2 ke bawah itu merupakan koefisien angka kolom kunci. 6C yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Untuk mencari baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, kita lihat ini caranya. Ini adalah lanjutan 6C di sebelah kanan bawah. Diketahui angka kunci sama dengan 8 dibagi 5. Maaf, ini 8/5 angka kuncinya. Baris baru yaitu untuk mencari baris baru X5, baris kunci dibagi dengan angka kunci. 0 dibagi 8,5. Ya kan? Karena rumusnya itu baris kunci dibagi angka kunci, baris kuncinya X5 yaitu ini, angka kuncinya yaitu 8/5. Jadi 0 dibagi 8,5 sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi 0, kemudian X1-nya 0 dibagi 8/5 hasilnya 0. Kemudian 8/5 dibagi 8/5 hasilnya sama dengan 1. 13/10 dibagi 8/5 hasilnya yaitu 13/16. Kemudian minus 7/10 dibagi 8/5 dibagi angka kuncinya sama dengan minus 7/16. 8/5 1 dibagi 8/5 hasilnya 5/8. 0 dibagi 8/5 sama dengan 0. Dan 7 dibagi 8/5 sama dengan 35/8. Kan kita masukin. Nah, lanjut. Sehingga tabel berikutnya menjadi seperti ini. Nah, tabel X5-nya berubah menjadi 0, 01, 13/16, minus 7/16, 5/8, 0, 35/8 sesuai dengan perhitungan yang sebelumnya. Nah, masuk ke 6D mengubah nilai-nilai sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci itu sama 0.
Nah, untuk mencari baris baru, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Baris Z-nya masukkan baris lama pada Z tabel yang ini. Kalian bisa lihat ada 0, minus 3/5, 1/5, 6/5, 0, 0, dan minus 120. NBBK-nya yaitu nilai yang ada pada X5. Ini yang ada di sini, sebelah sini. Ini adalah NBBK. Maaf jika tulisannya kurang bagus. Nah, kita kalikan lalu dikurang. Hasilnya baris baru yang kita dapat untuk baris Z yaitu 0, 0, 11/16, 15/16, 3/8, 0, dan minus 39/8. Kemudian kita cari baris X4-nya. Baris lamanya yaitu 1, 1/5, 1/10, 1/10, 0, 0, dan 10. Bisa dilihat di tabel di atas. Ada di atas tabelnya. NBBK-nya sama dengan X5 yang sudah saya beri tanda panah merah. Setelah NBBK, masukkan lagi. Masukkan juga, jangan lupa koefisien kolom kuncinya itu 1/5. Sesuai dengan baris yang kita cari untuk mencari baris baru. Kita hitung, dikali kemudian dikurang, maka hasilnya kita dapat yaitu 1, 0, minus 1/16, 3/16, minus 1/8, 0, dan 73/8. Nah, kita mencari tabel baris X6. Masukkan, baris lamanya bisa kalian mundurin di videonya, kalian lihat di tabel. Yaitu ada 0, 18/5, kemudian 4/5, minus 1/5, 0, 1, dan nilai kanannya 60. NBBK-nya juga kalian bisa lihat pada sebelumnya, kalian mundurin aja yang sudah saya beri tanda merah tadi. Jangan lupa juga koefisien kuncinya yaitu 18/5. Kita kali, kemudian kita kurang, maka hasilnya yaitu 0, 0, minus 7/8, 11/8, minus 9/4, 1, dan 1/7/4. Maka, kita akan memperoleh tabel baru. Maka masukkan nilai ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti berikut. Nah, ini adalah tabel yang kita dapat. Kita lihat tabelnya. Pada baris Z ini sudah ada, tidak ada yang minus sama sekali. Maka ini bisa dibilang adalah tabel optimal terakhir. Ini kalian bisa cocokkan tabel ini. Kalian cocokkan dengan yang ada di soal Word tersebut. Kita lihat. Ini dia kurang lebih sama. Kita lihat pada baris Z-nya X1-nya itu 0, X2-nya 0, kemudian X3-nya 11/16, X4 13/16, X5 3/8, dan X6-nya 0. Kita cocokkan. X1-nya 0, 0, 11/16, 15/16, 3/8, dan 0. Kita lihat juga X4-nya, kita cocokkan lagi. X4-nya itu 3/8, kita cocokkan. X1-nya 1, 0, minus 1/16, 3/16, minus 1/8, 0, dan 73/8. Kita cocokkan. X4-nya 1, 0, minus 1/16, 3/16, minus 1/8, 0, dan 73/8. Kemudian X5-nya cocokkan lagi, kita lihat. X1-nya yaitu 0, X2-nya 1, kemudian X3-nya 13/16, kemudian X4-nya yaitu minus 7/16, X5-nya 5/8, dan X6-nya sama dengan 0. Kita lihat, ya kan, kurang lebih sama. X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 13/16, X4-nya minus 7/16, X5-nya 5/8, X6-nya 0, dan NK-nya juga 35/8. Dan X6, kita lihat lagi,
yaitu X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya minus 17/8, X4-nya 11/8, X5-nya minus 9/4, dan X6-nya 1. Cocokkan. X6-nya dari X1 kosong, X2-nya kosong, X3-nya minus 7/18, kemudian X5-nya minus 9/4, dan X6-nya 1, dan X-nya juga 177/4. Nah, itu merupakan cara untuk mencari metode simplex untuk tabel optimal akhir. Sekali lagi, apabila kurang dimengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar, atau kalian bisa mundurin videonya, kalian mulai dari awal dan kalian cermati. Kalau kurang, kalian bisa langsung komentar, atau kalian bisa mengkoreksi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sonia Mekairus, NPM 2017-43500-239 pas R7D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode simplex. Nah, yang pertama itu kita mendapatkan soal luminous lamp menghasilkan 3 jenis lampu A, B, dan C. Lampu ini diproses pada 3 mesin X, Y, dan Z. Teknologi lengkap dan batasan input diberikan dalam tabel berikut. Nah, tabel ada di sini. Bisa dilihat ada produk A, B, C. Di mesin ada X, Y, Z. Nah, A ada X, ada 10X, 7Y, 2Z. Profil inputnya ada 12. Selanjutnya seperti itu. Available time-nya ada 100, X 100, Y-nya 77, Z 80. Nah, pertanyaannya adalah cari tahu bauran produk yang cocok untuk memaksimalkan keuntungan. Di sini diketahui maksimal Z-nya adalah 12X1 ditambah 3X2 ditambah X3. Fungsi kendalanya adalah 10X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang dari 100. Yang kedua adalah 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3 kurang dari 77. Fungsi kendala yang ketiga adalah 2X1 ini 4X2 ditambah X3 kurang dari 80. Step pertama, mengubah fungsi tujuan maksi dan fungsi kendala. Mengubah fungsi tujuannya. Nih, di sini kan ada Z 12X1 ditambah 3X2 ditambah X3 menjadi, kita rubah di semuanya menjadi Z minus 12X1 minus 3X2 minus X3. Nah, setelah kita rubah nih maksimal Z-nya menjadi ini, kita lanjutkan ke mengubah fungsi kendala. Di sini ada 10X1 plus 2X2 plus X3 kurang dari 100 menjadi 10X1 plus 2X2 plus X3 plus X4 sama dengan 100. Nah, yang kita rubah ini kurang dari sama dengannya ini. Nih, kurang dari sama dengannya ini kita rubah menjadi plus yang di sini. Nah, setelah kita tambahin plus lagi, kita tambahin variabel baru. Nah, variabel barunya ini nggak boleh sama variabel sebelumnya. Makanya saya nambahin X4 di sini. Sama dengan 100. Selanjutnya di fungsi kendala kedua juga sama. Kurang dari sama dengan 7, kita rubah. Jadi, maaf, ini kurang dari sama dengan 77 maksudnya. 7X1 ditambah 3X2 ditambah 2X3. Nah, kurang dari sama dengan 77 yang ini kita ganti plus lagi di sini. Nah, variabel barunya adalah X5 sama dengan 77. Nah, fungsi kendala ketiga juga sama. Kurang dari sama dengannya, posisi sama nih setelah X3. Kita ganti jadi plus. Nah, variabel barunya
X6 sama dengan 80. Nah, ketemu kan? Kita sudah merubah nih semua fungsi kendalanya. Nah, yang di sini perubahan tambahannya di situ ada X4, X5, X6 yang di sini. X4, X5, X6. Nah, X4, X5, X6 ini disebut juga variable slug. Nah, sekarang step kedua, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel dan mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, dari yang sudah kita ketahui nih, kita tulis nih Z-nya apa? Di sini kan ada Z, kita tulis Z. Terus kita masukkan nih, ada X1, X2, X3. Kita tulis X1, X2, X3. Nah, variable slug yang baru tadi kita masukin juga X4, X5, X6 di sini. Nah, di sini juga kita tulis Z-nya di sini. Variable slug-nya juga kita tulis X4, X5, X6. Nah, yang pertama itu kan ada nilai 1, min 12, min 3. Dari sini nih, min 12, min 3. Nah, X min X3 ini kan berarti sama aja 1 nilainya. Nah, sama kita masukkan di sini 1. Nah, karena X4, X5, X6-nya nggak ada angkanya, nah kita masukkan di sini nih. Kita tulis aja 0. Di X4, X5 juga sama, tapi biar bisa dihitung di sininya kita tambahin 1 buat X4, X5, X6. Prosesnya sama kayak penulisan Z, tapi biar bisa dihitung, nah setiap ininya kita ganti X4, X5 dan X6 ya, kita ganti menjadi 1 biar bisa dihitung. Nah, NK-nya ini kan di Z-nya ini di sini kan belum ada nih hasilnya. Nah, kita tulis NK nilai kanan itu 0. Dan di sini ada 100, 77, 80, bisa kita masukin di sini. 100, 77, 80. Saya ulangi nih biar bisa mengerti. Nih X4-nya kan Z-nya itu 0. Nah, 10, X1-nya 10, X2-nya 2, X3-nya 1 itu dari mana? Nah, dari sini nih. 10 plus 10. Di sini plus 2 karena di sini posisinya plus nih, ditambah sini, maka di sini nilainya jadi positif. Nah, 10 2 X3 berarti 1. Nah, sama kan? 10 2 1. Nah, selanjutnya juga sama. Ya, selanjutnya memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, dari tabel yang tadi yang sudah kita ketahui, yang sudah kita cari di slide sebelumnya. Nah, kan tadi di sini udah ketahui nih. Karena di sini adalah mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif. Nah, dari baris Z ke sini kita terus saja dari baris ini. Nilai negatif yang terbesar itu min 12. Nah, berarti kolom kuncinya itu adalah X1 ke bawah. Karena nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, di sini kan dari baris Z ini dari 1 sampai 0 di X6 ini yang minus angka terbesar ada min 12. Nah, maka kolom kuncinya adalah X1 ke bawah. Terus selanjutnya memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, cara gimana sih caranya? Caranya itu kita masukin rumusnya nih. Nilai kanan NK dibagi nilai kolom kunci. Nih, NK yang ini nih kita bagi sama kolom kunci yang di sini nih, yang di garis bawah, yang di sini, biar nggak bingung. Nih, 0 dibagi min 12 kan 0. Nah, kita kosongin aja. 100 di 100 ini dibagi 10 itu 10. 77 kita bagi 7 ketemu 11. 80 dibagi 2 itu 40.
udah ketemu nih 10, 11, sama 40. Selanjutnya kan tadi sudah dibilang baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, dari indeks ini yang terkecil adalah 10. Maka X4 adalah baris kuncinya. Karena di sini indeksnya yang terkecil. Nih. Kan dari X1 dari kolom sama X4 di sini nih ada yang disebut ya titik temu. Nah, titik temunya itu adalah 10. Nah, koefisien angka kolom kuncinya adalah min 12 nih, yang tadi kolom kunci min 12, berarti X1 nya itu adalah kolom kunci, X4 nya itu ada baris kunci, dan titik temunya adalah 10. Nah, step ketiga, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, baris kunci ini rumusnya baris kunci dibagi angka kunci. Yang tadi nih, baris kunci kan tadi nih, baris kuncinya kan S4 nih, baris kunci dibagi nih, baris kunci ini dari 0, 10, 2, 1, 1, 0, 0 ini dibagi angka kunci. Nah, angka kuncinya kan 10 nih, titik temunya kayak gini kan, diketahui nih angka kuncinya sama dengan 10. Baris barunya itu X4. Baris barunya ini nanti kita cari nih baris barunya. Rumusnya baris kunci dibagi angka kunci sama 0 dibagi 10 sama dengan 0. Yang kedua 10 dibagi 10 sama dengan 1. 2 yang ini sekarang dibagi 10 sama dengan 1/5. 1 dibagi 10, 1 per 10, 1 dibagi 10 lagi, 1 per 10, 0 dibagi 10 sama dengan 0, terus 0 yang terakhir dibagi 10 sama dengan 0. Nah, ini kan udah diketahui nih hasil dari baris kuncinya buat diganti menjadi baris kunci baru. Nah, jawaban baris kunci barunya ini nih, 0, 1, 1/5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0. Oh ya, maaf, yang terakhir ternyata NK-nya ini juga kita hitung 100 bagi 10. Maaf, saya lupa, 100 bagi 10 sama dengan 10. Sudah diketahui nih hasilnya ini. Nah, dari ini kita rubah nih X4 nya, membuat tabel baru nih. Nah, X4 nya yang tadinya ini, karena kita sudah menentukan baris kunci baru, nah kita ganti nih isinya sama tadi yang kita udah kerjain. 0, 1, 1/5, 1 per 10, 1 per 10, 0, 0. Nih, begini. Nilai baris baru kunci NBBK. Nah, step 4, mengubah nilai-nilai sehingga nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, tadi kan udah diketahui nih baris barunya berapa. Nah, buat mengubah nilai-nilai ini, kita masukin rumus baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, kayak gini. Barisnya kan ada X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama NK. Baris lamanya itu yang pertama kan tadi ada nih, baris lama ini dikurang ini NBBK. NBBK kan nilai baris kuncinya. Nah, koefisien angkanya yang pertama tadi kan sudah kita ketahui kan 12. Berarti min 12 ini dikali nilai baris baru kunci. Nilai baris barunya kan kunci ini nih yang di bawah. Nanti dikurang sama nilai baris lama yang di atas. Ini baris lama. Berarti kayak gini. Baris lamanya 12 dikurang, kita hitung. Sudah ketahui nih, X1 nya menjadi 0, X2 nya menjadi 3/5,
X3 nya menjadi 1/5, X4 nya 6/5, karena ini 00, sudah diketahui pasti 0, karena ini juga 00, 0. Nah, di NK nya minus 120. Nah, selanjutnya kita hitung nih baris kelima. Rumusnya sama kayak sebelumnya. Nilai baris baru kuncinya kan ini 1/5. Yang membedakannya aja baris lamanya itu di X5 nya, di tabel X5. Sekarang kita ngitungnya di X5 nya. Nah, X1 itu kita mendapatkan 0. Nah, ini tuh dari mana sih? Dari baris lama. Ini tuh baris lamanya, ini 7. Nih, 7 dikali 1. Nih, koefisiennya kan tadi, yang koefisien angkanya kan yang di baris tadi ya ada 7. Nah, 7 dikali baris, nilai baris baru kuncinya itu 1, 7. Nah, karena di baris lamanya itu di sininya min 7, berarti 7 dikurang 7 itu sama dengan 0. Di sini juga sama. Dikali dulu baru dikurang. Jangan hasil yang ini jadi jangan kebalik. Kebanyakan tuh orang-orang malah kebalik. Setelah dikali, misalkan di sini ada A. Di sininya A, di sininya B, di sini C. Kadang-kadang orang ada B dikali C baru dikali minus A. Jangan kayak gitu. B dikali C hasilnya berapa baru A min hasil dari B dikali C, kayak gitu. Nah, selanjutnya juga sama baris X6. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Oke, tadi ini 1 dikali 2. 1 dikali 2 kan. Nah, karena ini baris lamanya ada 2, di baris ke-6 itu baris ke-6 itu ada 2, 4, 1, 0, 0, 1 lama sama 80. Nah, berarti nih kolom koefisiennya kan 2. Koefisiennya 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, baris lamanya berapa? 2. Berarti hasilnya 0. Nah, selanjutnya juga sama, yang mendapatkan hasil 18/5, 4/5, 1/5, 0, 1 sama 60. 10, kayak di sini kan ada nih 10 dikali 2. Itu kan 20. Nah, baris lamanya itu 80. Berarti 80 dikurang 20 hasilnya 60. Nah, kayak gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kan tadi kita sudah menghitung baris-baris dan kolom-kolomnya. Nah, dari hasilan tadi kita masukkan menjadi tabel seperti ini lagi. Tapi dengan nilai-nilai yang baru semua. Di sini. Ini kan hasil dari nilai-nilai barunya. Nah, sekarang step 6 melanjutkan perbaikan step 2 dan 5 sampai baris Z tidak ada nilai negatif. Nah, baris Z nya ini nggak boleh ada nilai negatif nih kayak gini, karena kalau ada kita ngulang lagi kayak di step 2 sampai 5. Nah, sekarang kita mulai pengulangannya, mulai perbaikannya. Nah, step 6A itu ya, memilih kolom kunci. Nah, kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Nah, dari sini kan kayak tadi nih, kayak di step 2 tadi yang di awal, dari baris Z ini nilai terkecil minus terkecilnya itu adalah minus 3/5. Nah, kita mendapatkan nih kolom kuncinya itu ada X2 ke bawah, karena min 3/5 ini yang terkecil.
Nah, sekarang 6B. Kita memilih lagi nih baris kuncinya. Memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Nah, indeksnya kita cari lagi kayak yang tadi. Nih. Nilai kanan tadi dibagi kolom kunci. Min 120 dibagi min 3/5 itu hasilnya 200. 10 dibagi 1/5 itu hasil 50. 7 dibagi 8/5 itu hasilnya 35/8. 60 dibagi 18/5 hasilnya 50/3. Nih, balik lagi ke atas, baris kunci adalah baris yang punya indeks terkecil. Nah, dari sini kita ketahui nih indeks terkecilnya itu 35/8 di sini. Nah, berarti X5 adalah baris kunci. Nah, titik temunya kan kuncinya di sini sekarang ada 8/5. Nih, titik kuncinya di sini. Angka kunci. Itu bisa dibilang titik temu. Ini koefisien angka kolom kuncinya min 3/5. Sekarang kita masuk lagi nih, mengubah nilai-nilai baris kunci. Kita hitung lagi. Baris baru kunci itu baris kunci dibagi angka kunci nih. Baris kunci dibagi titik kunci. Angka kunci, titik temunya. Diketahui angka kuncinya itu ada 8/5 di sini titik temunya. Nah, baris baru X5-nya ini baris kunci dibagi angka kunci. Nih, 0 dibagi 8/5 itu hasilnya 0. 0 dibagi 8/5 juga hasilnya 0. 8/5 dibagi 8/5 itu 1. 13/10 dibagi 8/5 itu 13/16. Min 7/10 dibagi 8/5 itu hasilnya min 7/16. 1 dibagi 8/5 itu 1 ini dibagi 8/5 itu hasilnya 5/8. 0 dibagi 8/5 itu hasilnya 0. 7 ini dibagi 8/5 itu hasilnya 35/8. Nah, dari itu kita ketahui nih baris kunci barunya. Dari hasil yang tadi, baris ini kita rubah. Jadi 0, 0, 1, 13/16, min 7/16, 5/8, 0, 35/8. Sini. Ini yang kita rubah menjadi baris barunya nih, dari hasil yang tadi kita hitung. Nah, 6B mengubah nilai-nilai sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Rumusnya sama. Baris baru itu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, baris Z itu ada X1, X2, X3, X4, X5, X6, NK. Nah, baris lamanya itu ada 0. Dilihat di sini 0, min 3/5, 1/5, 6/5, 00, NK-nya min 120. NBBK-nya itu nilai baris baru kunci. Itu ada 0. Nah, baris baru kunci ada 0, 1, 13/16, min 7/16, 5/8. Di sini ada 0. NK-nya 35/8. Sekarang kita hitung. Caranya sama. 0 nih 3/5 dikali 0 itu 0, min 3/5. 0 dikurang 0 itu 0. Terus min 3/5 dikali 1 itu min 3/5 dikurang min 3/5 itu hasilnya 0. Selanjutnya juga sama, min 3/5 dikali 13/6 hasilnya nanti dikurang 1/5 hasilnya bakal 11/16. X4, X5, X6 nya juga sama, kita ulangi aja.
Nah, X4-nya mendapatkan 15/6, X5-nya 3/8, X6-nya 0. Nah, di sini sama 35 min 3/5 dikali 35/8 dikurang min 120. Nah, nanti hasilnya min 120 dikurangi hasil dari sini di perkalian ini, hasil mendapat min 939/8. Nah, selanjutnya kita nyari nih X4 nya. X4 nya ada S1, S2, S3, S4, X5, X6 dan NK. Baris lama X4 nya itu ada 1, di sini ada 1/5, 1/10, 1/10, 0, kayak gini, dan NK-nya adalah 10. Nilai baris barunya yang tadi yang sama, itu ada 0, ada 1, 13/6, min 7/16, 5/8, 0, 35/8. Nah, di sini kita hitung lagi. Koefisien angkanya 1/5. 1/5 dikali 0. 1/5 dikali 0 kan 0. Nah, 1 dikurang 0 itu 1. Selanjutnya juga sama. 1/5 dikali 1 itu kan 1/5. Nah, 1/5 dikurang 1/5. Nah, hasilnya 0. Selanjutnya juga sama. X3 kita mendapat min 1/16, X4 kita mendapat 3/16, X5 min 1/8, X6-nya 0, NK-nya kita mendapat 73/8. Nah, sekarang baris X6-nya. Sama sebelumnya, baris labanya itu ada 0, 18/5, 4/5. Ini baris lama X6 ya. 18/5, 4/5, min 1/5, 0, 1, sama NK-nya 60. Nah, ini kita masuk lagi nih nilai barunya. Nah, ini nilai koefisiennya. Kita mulai perhitungan kayak seperti tadi. 18/5 dikali 0 itu 0. Ini 0 dikurang 0 itu 0. Selanjutnya juga sama. 18/5 dikali 1. 18/5. 18/5 ini dikurang 18/5 hasilnya 0. Nah, selanjutnya juga sama. X3 itu kita mendapatkan hasil min 17/8, X4 kita dapat 11/8, X5-nya min 9/4, X6-nya 1, NK-nya 177/4. Nih, masukkan nilai yang sudah nilai baru yang tadi sudah kita hitung. Nah, hasilnya kayak gini. Yang ini adalah hasil yang tadi kita hitung. X1 berubah menjadi 0, X2-nya di sini menjadi 0, X3-nya 11/6, X4-nya 15/6, X5-nya 3/8, X6-nya 0, NK-nya min 39/8. S4-nya juga S4 juga berubah 0, 1, 0, min 1/16, 3/16, min 1/8, 0, 73/8. Nah, nilai-nilai yang tadi sudah kita hitung nih kita masukkan di kolom seperti ini. Nah, ini kan sudah diketahui nih. Ini sudah diketahui 0, 0, 1, 0. Karena sudah tidak ada nilai negatif, berarti pengerjaan kalian sudah selesai. Ya, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Jika ada yang kurang, bisa berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.